Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit akan membantu dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa komponen dan indikator yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan yang ideal. Yang pertama, manajemen data pasien yang terdiri dari rekam medis elektronik. Penerapan rekam medis elektronik yang lengkap dan terstruktur untuk mencatat informasi pasien termasuk riwayat medis, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan rencana perawatan. Yang kedua, manajemen janji dan antrian yang terdiri dari yang pertama, sistem terjadwal, yaitu untuk mengatur dan mengelola janji pasien dengan efisien. Yang kedua, pantauan antrian, yaitu untuk memastikan pasien tidak harus menunggu terlalu lama sebelum pelayanan medis. Yang ketiga, pelayanan dan tindak lanjut yang terdiri dari yang pertama, pemantauan perawatan, yaitu untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan dan tindak lanjut yang sesuai dengan rencana perawatan mereka. Yang kedua, pemberian resep elektronik, yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dan memungkinkan pemantauan terhadap penggunaan obat. Yang keempat, ada keamanan data, yang terdiri dari yang pertama, perlindungan privasi pasien, menyediakan sistem yang memastikan kerahasiaan data pasien dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Yang kedua, backup dan keamanan data, yaitu untuk melindungi data medis pasien dari kehilangan atau serangan siber. Yang kelima, ada manajemen persediaan. Yang pertama terdiri dari pemantauan stok, yaitu untuk memastikan persediaan obat-obatan dan peralatan medis selalu tersedia. Yang kedua, pengingat pembaruan persediaan, yaitu untuk menghindari kekurangan stok atau pemborosan. Yang keenam, ada pelaporan dan analisis, yang terdiri dari yang pertama, pelaporan kinerja, yaitu untuk melacak kinerja Fasiankes dan memonitor parameter seperti waktu tunggu, kepuasan pasien, dan tingkat keberhasilan pengobatan. Yang kedua, analisis data, yaitu untuk mendapatkan wawasan dan mengevaluasi efektivitas perawatan dan kepatuhan pada pedoman medis. Yang ketujuh, ada integrasi data, yang terdiri dari yang pertama, integrasi data laboratorium dan radiologi, yaitu untuk memungkinkan akses cepat dan terpadu ke hasil tes dan gambar medis. Yang kedua, integrasi dengan sistem eksternal, sehingga Fasiankes dapat berbagi informasi dengan rumah sakit atau lembaga medis lainnya. Yang kedelapan, ada pelatihan dan dukungan pengguna, yang terdiri dari yang pertama, pelatihan staf, untuk memastikan bahwa staf medis menguasai sistem informasi kesehatan dan dapat menggunakannya dengan efektif. Yang kedua, dukungan teknis, yaitu untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama penggunaan sistem informasi kesehatan. Yang kesembilan, ada kesesuaian regulasi, yang terdiri dari kepatuhan dengan pedoman dan hukum, memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi regulasi kesehatan dan privasi yang berlaku di wilayah tersebut. Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kelancaran operasi dan integritas data terkait kesehatan pasien. Tanggung jawab utama pengelola sistem informasi kesehatan biasanya mencakup yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan, yaitu untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi kesehatan yang efisien dan andal untuk mencatat data pasien, catatan medis, dan informasi kesehatan lainnya. Yang kedua, keamanan data, yaitu untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien. Ini mencakup implementasi kontrol akses, perlindungan data, dan pemantauan keamanan sistem. Yang ketiga, manajemen database, yaitu untuk mengelola basis data pasien dan memastikan keakuratan dan konsistensi data. Yang keempat, pelatihan dan dukungan pengguna, yaitu untuk melatih staf medis dan administratif dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, memberikan dukungan teknis dan bantuan saat ada masalah atau pertanyaan. Yang kelima, integrasi sistem, yaitu untuk menjamin integrasi yang baik antara sistem informasi kesehatan dan sistem lain, seperti sistem laboratorium atau radiologi, untuk memungkinkan pertukaran data yang efisien. Yang keenam, kepatuhan regulasi, yaitu untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi regulasi kesehatan dan privasi yang berlaku, termasuk standar keamanan data medis.
Yang ketujuh, pemantauan kinerja sistem informasi kesehatan, yaitu untuk memantau kinerja sistem, termasuk waktu tanggap, kecepatan akses data, dan keandalan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang kedelapan, pengelolaan perubahan, yaitu mengelola pembaruan dan perubahan pada sistem informasi kesehatan, serta memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu operasi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kesembilan, pencadangan dan pemulihan data, yaitu untuk merencanakan dan menjalankan prosedur pencadangan dan pemulihan data sehingga data pasien dapat dipulihkan dalam kasus bencana atau kehilangan data. Yang ke-10, dokumentasi sistem, yaitu untuk membuat dokumentasi lengkap tentang sistem informasi kesehatan, termasuk panduan pengguna, spesifikasi teknis, dan catatan perubahan. Yang ke-11, evaluasi dan inovasi. Terus-menerus mengevaluasi kinerja sistem informasi kesehatan dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui inovasi teknologi. Dan yang terakhir ada kolaborasi tim, yaitu bekerja sama dengan staf medis, administratif, dan tim IT untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mendukung tujuan pelayanan kesehatan dan kepatuhan pedoman medis. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memegang peran sebagai pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan catatan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dalam bidang sistem informasi kesehatan. Posisi ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang pengelolaan data kesehatan, penggunaan teknologi informasi dalam konteks kesehatan, dan pemahaman akan kebijakan dan pedoman kesehatan yang berlaku.